Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Surawibowo, bisa dipanggil Diki dengan NIM 23963955. Umur saya 19 tahun. Di sini saya berasal dari Kulon Progo. Sebelumnya saya belum pernah memimpin perusahaan. Seandainya saya memimpin perusahaan, saya akan memimpin perusahaan pasar walet yang berada di Kulon Progo. Yang berlatar belakang, PT Pasar Walet didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan industri, konstruksi, dan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui penyediaan pasir berkualitas tinggi. Dengan perusahaan ini memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sambil tetap berkomitmen pada praktik pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Produk dan layanan PT Pasar Walet menyediakan berbagai jenis pasir seperti yang pertama, pasir konstruksi digunakan untuk campuran beton dan bahan bangunan lainnya. Yang kedua, itu ada pasir cor, spesifik untuk pekerjaan pengecoran. Yang ketiga, ada pasir halus, cocok untuk finishing dan pekerjaan detail. Selain itu, perusahaan juga menawarkan layanan konsultasi terkait penggunaan pasir dalam proyek konstruksi untuk memastikan pelanggan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Visi menjadi organisasi yang inovatif dan berpengaruh, mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Misi memberdayakan anggota, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan, keterampilan, dan pengetahuan anggota. Yang kedua, itu ada inovasi berkelanjutan, mengimplementasikan praktik terbaik dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, itu ada keterlibatan masyarakat, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan mereka dan berkontribusi secara positif. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional organisasi. Selanjutnya ada strategi, melakukan pelatihan rutin untuk anggota guna meningkatkan kompetensi. Yang kedua, mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam operasional. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan organisasi lain untuk memperluas jaringan dan sumber daya. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap program dan inisiatif untuk memastikan pencapaian misi. Sehabis itu ada memulai proses memimpin. Nah, di sini proses memimpin dimulai dengan menetapkan visi yang jelas dan mengkomunikasinya kepada semua anggota. Penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan keterbukaan dalam komunikasi dan memberikan contoh perilaku yang diharapkan. Langkah awal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Terus, menjelaskan visi dan misi kepada anggota. Untuk menjelaskan visi dan misi kepada anggota, gunakan pendekatan partisipatif. Adakan sesi diskusi di mana anggota dapat memberikan masukan tentang visi dan misi tersebut. Gunakan alat visual seperti poster atau presentasi untuk memperjelas informasi. Pastikan setiap anggota memahami peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Menghadapi masalah internal dan eksternal. Menghadapi masalah memerlukan analisis dalam untuk memahami akar penyebabnya. Contohnya, jika ada konflik internal, lakukan mediasi untuk mencari solusi bersama. Dari sisi eksternal, seperti perubahan regulasi, penting untuk tetap fleksibel dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Terus yang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah transformasional, di mana pemimpin berfokus kepada motivasi dan inspirasi anggota untuk mencapai potensi terbaik mereka.
Misalnya dengan memberikan penghargaan atas pencapaian individu akan mendorong semangat kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi. Keputusan diambil melalui proses kolaboratif yang melibatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Menggunakan data analitis untuk mendukung keputusan juga sangat penting. Misalnya sebelum meluncurkan program baru, lakukan survei untuk mendapatkan umpan balik anggota tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar tentang kepemimpinan, implementasi dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip komunikasi efektif, membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, serta terus-menerus mengevaluasi diri sendiri dalam peran sebagai kepemimpinan. Ini termasuk mendengarkan umpan balik dari orang lain dan beradaptasi berdasarkan pengalaman tersebut. Sekian dari saya, Diki Surowibowo. Terima kasih.